Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan tema 4. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Fikri Aikal, ada Mutia Nabila Putri dan Anbar Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototip kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan dalam menentukan dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara bersama atau organisasi, dengan menggerakkan dan mempengaruhi orang agar bersedia melakukan sesuatu pekerjaan yang profesional. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, model kepemimpinan. Model kepemimpinan dapat ditelah dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada konsep model kepemimpinan yang menjadi dasar berpijaknya. Model yang beraneka ragam akan menghasilkan serta menunjukkan berbagai teori maupun pendekatan-pendekatan yang bermacam-macam. Sebuah kepemimpinan kepala sekolah akan efektif sangat dipengaruhi oleh model kepemimpinan terhadap para bawahan. 4 model kepemimpinan tersebut yaitu yang pertama ada model instruktif. Model ini terjadi pada saat bawahan tidak mampu menjalankan tugas dan tidak mau atau takut mencoba sesuatu yang baru, sehingga harus menjalankan peran mengarahkan yang sangat besar dan memerintahkan apa yang harus dilakukan para bawahan. Di dalam model instruktif ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, memberikan pengarahan secara spesifik tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan dilakukan. Kedua, kegiatan lebih banyak diawasi secara ketat. Yang ketiga, kadar direktif tinggi. Keempat, kadar suportif rendah. Yang kelima, kurang dapat meningkatkan kemampuan pegawai. Yang keenam, kemampuan motivasi pegawai rendah dan tingkat kematangan bawah rendah. Model yang kedua ada model konsultatif. Model ini terjadi pada saat bawahan memiliki kompetensi yang kurang, namun mereka memiliki keinginan untuk bekerja yang kuat dan mau mencoba hal-hal yang baru. Untuk mengetahui lebih spesifik tentang gambaran model kepemimpinan yang dimaksud, terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kadar direktif rendah. Yang kedua, kadar suportif tertinggi. Yang ketiga, komunikasi dilakukan secara timbal balik. Yang keempat, masih memberikan pengarahan yang spesifik. Yang kelima, pimpinan secara bertahap memberikan tanggung jawab kepada bawahan atau pegawai, walaupun bawahan masih dianggap belum mampu dan tingkat kematangan bawahan rendah ke sedang. Model selanjutnya ada model partisipasi. Pada model ini, bawahan memiliki kompetensi yang tinggi, tetapi mereka enggan atau memiliki perasaan tidak aman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Model kepemimpinan yang cenderung sebagaimana yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan melakukan komunikasi dua arah. Yang kedua, secara aktif mendengar dan respon semua kesukaran bawahan. Yang ketiga, mendorong bawahan untuk menggunakan kemampuan secara operasional. Yang keempat, melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Model selanjutnya yaitu model delegatif. Pada model ini, karyawan memiliki kompetensi dan juga komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas sehingga pemimpin dapat melakukan pendelegasian pekerjaan kepada para bawahan. Akibatnya, para pemimpin dalam situasi ini memiliki fokus terhadap pekerjaan dan hubungan kerja yang rendah dengan bawahannya. Model kepemimpinan sebagaimana yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan pengarahan bila diperlukan saja. Yang kedua, memberikan support dianggap tidak perlu lagi. Yang ketiga, penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengatasi dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, tidak perlu memberikan motivasi. Tingkat kematangan bawahan sangat tinggi secara umum, baik diketahui maupun pengamatan para ahli seorang pemimpin dalam melakukan proses. Saya Mutia Nabila Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keharmonisan kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan keharmonisan? Keharmonisan adalah sebuah situasi yang tercipta saling memahami, saling pengertian dalam mencapai suatu tujuan.
Dalam konteks lembaga pendidikan, keselarasan dan keserasian sangat diperlukan untuk mencapai suasana kerja yang lebih baik demi tercapainya tujuan lembaga pendidikan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan, yang pertama adanya komitmen, yang kedua adanya harapan-harapan realistis, yang ketiga adanya keluasan, yang keempat adanya komunikasi, yang kelima adanya sidang sengketa dan kompromi, dan yang terakhir adanya kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Saya Anbar Fauziah akan menjelaskan tentang indikator keharmonisan antara kepala sekolah dengan para guru. Untuk dapat mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda suatu hubungan harmonis itu lahir dan senantiasa terpelihara di dalam sekolah, maka menurut Mustafa dapat dilihat pada indikasi-indikasi sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan keberagamaan dalam lingkungan sekolah. Jiwa keberagamaan atau ketaatan dan moralitas para guru dalam sebuah lembaga pendidikan dapat menjadi indikasi adanya hubungan harmonis antara kepala sekolah dengan bawahannya. Kepala sekolah yang baik secara idealitas tentu harus menjadi uswah atau teladan bagi bawahannya, baik dalam sikap, tindakan, dan ketaatan dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua, pendidikan guru. Selain keharusan bagi seorang leader untuk menjadi patronase atau teladan dalam bersikap dan bertindak, kepala sekolah juga harus memperhatikan dan memberikan semangat kepada para guru untuk selalu belajar. Belajar yang dimaksud tentu dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satu di antaranya, yang utama adalah kepala sekolah mampu memberikan motivasi dan semangat kepada para guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan taraf keilmuan para guru sebagai tenaga pendidik yang terharus berpengetahuan tinggi. Yang ketiga, ada kesehatan guru. Keharmonisan itu akan tetap terjaga apabila kepala sekolah juga memberikan perhatian kepada kondisi fisik atau kesehatan bawahannya. Yang keempat, ada ekonomi guru. Kesejahteraan guru harus menjadi salah satu prioritas utama untuk senantiasa diberikan perhatian, karena hal tersebut berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan para guru setiap harinya. Dan yang terakhir, hubungan sosial guru yang harmonis. Dapat dikatakan terjalin keharmonisan apabila kepala sekolah sebagai leader dapat mendorong bawahannya untuk selalu menjalin hubungan sosial yang baik dan luas, baik itu lingkupnya di internal sekolah maupun lintas sekolah. Oleh karena demikian, kepala sekolah harus mampu memfasilitasi para guru untuk menjaga tali silaturahim dengan sesama guru, warga masyarakat di sekitar sekolah, dan mempererat hubungannya dengan wali murid agar terjalin kerjasama yang efektif untuk membangun kejiwaan dan kecerdasan siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya untuk mewujudkan keharmonisan. Menurut Gunarsa, suatu hubungan harmonis akan lahir antara sesama guru dan kepala sekolah apabila melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghadapi kenyataan, yang kedua, penyesuaian timbal balik, dan yang ketiga, latar belakang suasana yang baik. Nah, keharmonisan dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling mengenal. Kedua, adanya kasih sayang. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, nilai pekerjaan. Yang kelima, usaha menyenangkan pihak lain. Yang keenam, berusaha menyelesaikan masalah bersama. Yang ketujuh, saling memberikan kepuasan. Yang kedelapan, toleransi antar sesama. Dan yang kesembilan, kejujuran. Kesepuluh, menyembunyikan aib sesama. Dan yang terakhir, kesetiatemanan dan keadilan.